Oke, jadi di sini ada studi kasus di mana terdapat 5 ruangan dengan unsur yang berbeda. Kita disuruh membuat topologinya. Untuk topologi dari routing statik dan routing dinamik. Baik, pertama kita buat topologinya terlebih dahulu. Untuk ruang 1 kita memerlukan 2 switch dan 1 access point. Kemudian untuk ruang 2 kita memerlukan 1 switch, 1 AP dan 1 router. Kita menggunakan router yang empty karena dapat mudah untuk ditambahkan portnya. Kemudian untuk ruang 3 kita memerlukan 1 switch dan 1 router. Untuk ruang 4 kita memerlukan 1 switch dan 1 access point. Untuk ruang 5 kita memerlukan 3 switch. Oke. Setelah itu kita tambahkan end device yang diperlukan. Untuk yang wireless kita menggunakan laptop. Oke, untuk device-nya sudah tersedia. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu atau lakukan perubahan pada port-port yang ada di laptop agar bisa terhubung kepada access point. Baik, untuk caranya itu pertama kalian buka laptopnya, kemudian matikan, kemudian kita buang port checker-nya, kita ganti portnya menggunakan WPC 300N. Kita nyalakan kembali. Lakukan hal yang sama pada semua laptop yang ada. Oke, kalau sudah, kita atur terlebih dulu pada access point-nya. Untuk access point pertama ya yang pada ruang pertama, kita ganti SSID-nya menjadi ruang 1, kemudian password-nya 1 sebanyak 8 kali. Kemudian untuk SSID pada ruang kedua, kita ganti menjadi ruang 2. Untuk laptopnya, password-nya kita gunakan 2 sebanyak 8 kali. Oke. Kemudian pada ruang 3, pada ruang 4, kita ganti SSID-nya di ruang 4. Kemudian passwordnya kita ubah jadi 4 sebanyak 8 kali. Oke,
Untuk menghubungkannya kita klik pada laptopnya, kemudian desktop, PC wireless, connect, kita refresh, kemudian cari SSID yang ada pada ruangan itu. Di contoh sini ruang 1 dengan password 1 sebanyak 8 kali. Kemudian dapat dilihat di sini terhubung. Kita lakukan hal yang sama pada laptop lainnya. Untuk ruang 2, kita menggunakan password 2 sebanyak 8 kali. Oke, kemudian pada ruang keempat, sini menggunakan password 4 sebanyak 8 kali. Oke, setelah itu kita hubungkan kabel-kabel yang ada pada device yang tersisa. Pertama-tama kita tambahkan dulu port pada router 1, kita matikan, kemudian kita tambahkan port yang diperlukan sebanyak 3 buah. Kemudian nyalakan kembali. Pada port kedua, pada router 2 kita tambahkan port sebanyak 4 buah. Kemudian kita menggunakan kabel cross untuk menyambungkan antara router dan router. Kemudian switch dengan switch. Oke, setelah itu kita sambungkan kabel yang tersisa menggunakan kabel strike. Untuk memudahkan kita bisa juga menggunakan kabel otomatis. Oke, kalau sudah, untuk ruang 5 terakhir, oke,
Oke, kalau sudah, karena kita nanti akan buat dua topologi dengan susunan yang sama, cuman berbeda pada konfigurasi routing statik dan routing dinamik. Untuk konfigurasi untuk topologi ini bisa kita copy saja dengan select terlebih dahulu, kemudian Ctrl+C, kemudian Ctrl+V. Untuk paste-nya kita alihkan ke bawah. Oke. Kemudian kita sini atur pada akses pointnya. Kita ubah saja di sini SSID-nya menjadi ruangan 1. Passwordnya tetap. Sini jadi ruangan 2. Kemudian di sini jadi ruangan 3. Ruangan 4. Ruangan 4. Kita atur kembali pada laptopnya. Kita hubungkan kembali sesuai ruangan yang ada. Kemudian pada ruangan 2 ruangan 4 dengan password 4 sebanyak 8 kali. Kemudian oke. Jadi di sini kita taruh untuk routing statik. Kemudian yang di bawah ini untuk routing dinamik. Oke. Lalu di sini angka selanjutnya kita tentukan IP address untuk ruang 1, yaitu 200.101.1/128/25. Kemudian IP address ruang 2 102.1/26, dan kemudian 200.103.1/27. 200.104.1/27. Kemudian untuk ruang 5 200.105.1/26. Oke. Kemudian untuk IP routingnya nanti menggunakan 200.110. Oke.
Kalau sudah, kita atur, kemudian kita tentukan IP address pada topologi kedua. Ini topologinya 200.120.0. Kemudian di sini 200.111.1/25, 200.112.1/26. Kemudian sini 200.113.1/27. Kemudian untuk ruang 4-nya 200.113.14.1/27. Untuk ruang 5-nya 200.114.1/26. Oke. Setelah IP sudah ditentukan, kita sekarang akan konfigurasi untuk routing statik terlebih dahulu. Pada router 1, kita masuk ke menu CLI, kemudian sini kita klik no, kemudian ketik enable, konfigurasi terminal, kemudian kita masuk pada interface FA 0.0, dimana FA 0 ini mengarah kepada ruang 2. Kita tambahkan IP address ruang 2. Untuk subnetnya ruang 2 karena /26, di sini menggunakan 192 no sh, kemudian enter, exit. Kemudian kita selanjutnya masuk ke interface 1, dimana interface 1 itu mengarah ke ruang 1. Kita tambahkan IP address-nya. Subnet mask-nya 255.255.255.128. Enter, no sh, untuk no shutdown, dan exit. Ke interface terakhir yaitu FA2. Sini kita tambahkan IP address routernya 255.255.255.252. Enter, no sh. Oke, exit. Kemudian kita masuk ke router kedua, masuk CLI nya, kemudian klik no, enter, enable, kemudian konfigurasi terminal int FA00. IP address-nya ditambahkan ini untuk IP address ruang 3, 3.1, subnetnya 255.255.255, karena 27 jadi 224 no sh. Kemudian exit, masuk lagi int FA10, dimana 10 ini mengarah pada ruang 4. Untuk subnetnya sama 224 karena slashnya sama 26. Kemudian no sh, enter, exit. Kemudian masuk ke interface 2 nya, sini tambahkan IP address-nya 200.100 karena mengarah ke router sini. Kita tambahkan 200.110.2, 255.255.255.252. Kemudian no sh, exit. Kemudian masuk ke interface terakhir yaitu 3, dimana 3 ini mengarah ke ruangan kelima dengan IP address 200.100.5.1, 255 dengan subnet mask 255.255.255/192. No sh, kemudian exit. Oke, dapat dilihat untuk kabel yang semuanya merah udah berubah jadi hijau. Kemudian kita masuk ke konfigurasi statiknya.
Pertama di router sebelah kiri atau router pertama, kita masuk ke IP root atau kita ketik IP root, kemudian masukkan IP yang mau dituju, di mana di ruang sini kita masukkan IP ruang 3, kemudian subnetnya ruang 3. Oke, kemudian jalurnya atau router yang mengarahnya 2, kemudian yang 4 sama, kemudian yang 5 kita bedakan di subnetnya, sesuaikan jadi 192, kemudian 5, enter, exit. Oke, untuk selanjutnya ke router 2 sebelah kanannya, di sini kita IP root, ya, IP root dari alamat satunya 200 100 1.0 255 255 255 128. Itu sini menggunakan IP root kemana 10 ke 1. Kenapa jadi 10 ke 1? Karena sebelum untuk melalui jaringan sini kita perlu ke router sini terlebih dahulu, jadi kita menggunakan 10 ke 1. Kemudian sini IP root yang keduanya kita ganti netmask nya jadi karena 26 jadi 192, enter. Oke, exit. Untuk konfigurasi sudah berhasil, kita coba kemudian kita konfigurasi untuk masing-masing end device nya. Pertama sini pada ruangan 1 kita menggunakan 200 101.2 untuk IP user pertama, kemudian 128 subnetnya, kemudian lanjut sini kita pakai 25 128. Default gateway ini sama seperti IP yang ada di router ya. Dan lanjut sini kita 26 128, default gateway-nya. Kemudian sini kita coba 147.46, kemudian 128. Oke, kemudian ada IP laptopnya 1 147 255 255 255 128. Dan untuk IP subnet akhir kita buat di sini. Jadi untuk IP subnet akhir itu 126. Kemudian sini 2555 255 128. Kemudian IP akhir usernya kita buat sini. Untuk IP akhir user 96. Sini 255 255 255 128. Dan 11. Untuk konfigurasi di router di ruang 1 udah selesai. Kita coba koneksitasnya. Nah, sukses. Kemudian kita masuk ke konfigurasi ruang 2. Ses 2 255 255 255 192. Kemudian sini kita masukkan IP subnetnya
IP akhir subnetnya yaitu 62 192 dan IP akhir user 61 jadi 62. Karena 62 sudah dimasukkan jadi kita 61, kemudian kita cek untuk konektivitasnya. Oke, sudah. Kita masuk ke ruang konfigurasi IP pada ruang 3. Dua lima lima dua lima dua empat 32. Habis itu konfigurasi pada subnet akhirnya. Untuk subnet akhir ruang 3 yaitu 30 255 1224. Kemudian IP akhir usernya kita konfigurasi pada router 3 20 user jadi 21 224. Coba kita tes konektivitasnya. Oh, 3 3. Oke, sudah. Kita tes sekali lagi. Oke, sudah sukses. Kemudian kita konfigurasi pada ruang 4. Kita IP awalnya 2 255 255 224. Itu kemudian di sininya IP yang subnet ruang 4 30 255 255 255 224 4.1. Kemudian yang terakhir pada ruang 4 masukkan IP terakhir 29 255 255 255 224 41. Oke, kita tes konektivitasnya. Nah, sukses. Oke, udah. Kemudian terakhir pada ruang kelima konfigurasinya 5 1 255 192. Kemudian 3 untuk ruang 2 sampai 13 255 255 192 1. Oke, lanjut ke shift yang kedua 5 14 255 192. Kemudian 1. Oke, ini ke ini 32 92 51 sini 5. IP akhir subnetnya 62
kemudian 192 1 stop, kemudian sini IP usernya 42 kita tes koneksivitasnya, kita sukses. Nah sekarang kita tes untuk ping dari ruang 1 ke ruang 2. Nah tes dari ruang 1 itu ke ruang 3. Oke, sukses. Dari ruang 1 ke ruang 4. Oke, sukses. Dari ruang 1 ke ruang 5. Oke, sukses. Untuk konfigurasi kita pada routing statik udah berhasil. Kemudian kita lanjut ke routing dinamiknya. Untuk routing dinamik ini kita pertama ke CLI nya, kita atur IP address yang ada dengan enable, dan konfigurasi terminal, interface FK0, kemudian masukkan IP dari ruang 2, dari 55 25 255 192 ter no sh, dia masukkan interface 10 dimana ini mengarah ke ruang 1, tambahkan IP address ruang 1, 128 no sh, enter. Kemudian kita masuk ke NTFA 20, IP addressnya 200 120 P1 255 255 255 252. Oke, no enter. Untuk terus ini sudah. Kemudian kita masuk ke router 2 nya, kemudian CLI, enable, konfigurasi terminal, kemudian masuk ke interface nya 00, IP address-nya tambahkan ruang 3 255 255 255 224 OSA, kemudian interface, masuk interface 1, IP address untuk interface 1 mengarah ke ruang 4, jadi kita menggunakan IP address ruang 4. Oke, kemudian masuk ke interface 2, dua puluh dua 255 255 255 252 no SA, kemudian interface FA3 yang terakhir, IP address-nya tambahkan 200 115 jadi 1 255 255 255 192 no SA, oke. Jadi kita lihat untuk kabelnya semuanya udah hijau. Kita kemudian masuk ke routernya, ke konfigurasi device-nya. Sini kita menggunakan 11.2 untuk router pertama. Sini 128 1, kemudian selanjutnya 11 2 11 3 11 25 dan 128
ini 11, 26, 128, sudah 1, 11, 46, 128, 1. Kemudian selanjutnya 11, 1, 47, 128, 1. Untuk IP subnet akhirnya kita 126, 128, 1. Untuk IP akhir usernya banyak, 95, 96, 128, 1. Kita tes konektivitasnya oke, sukses. Kemudian sini oke, sukses. Untuk ruang 1 sudah berhasil kita konfigurasi. Masuk ke ruang 2, tes 12.2, tes 126 dari 192, 1. IP akhir subnetnya ruang 2 sama dengan 62, 192, sini nanti 12, 161, 192, 1. Kita tes, oke, sukses. Dan dari sini sukses. Kemudian lanjut ke ruang 3, 13, 224, 13. Untuk IP akhir subnetnya ruang 3, 30, 224. Oke, selanjutnya IP akhir usernya 21, 224. Oke, sudah. Kita tes konektivitasnya, sukses. Kemudian masuk ke ruang 4, 2, 1, 2, 2, 4. Kemudian IP subnet terakhir 30, 30, 224, 14. Sini 29, 224, 1. Oke, kita tes konektivitasnya, sukses. Kemudian masuk ke ruang 5, 15, 2, 192, sininya 13, 92, 1. Kemudian 14,
92 1, kemudian 32 192 15 1. Kemudian kita masukkan IP akhir subnetnya 62 192. Mungkin IP akhir usernya 42 43 jadinya karena tambah. Kita mulai dari 2 92. Oke, kita cek konektivitasnya sukses. Oke, untuk jaringannya sudah berhasil kita config. Kemudian kita atur pada routernya. Untuk routing secara dinamik itu pertama kita perlu router read, kemudian kita masukkan network dari 200 100 12 11 10, kemudian masukkan network 12, kemudian masukkan network 20. Oke, kemudian pada router 2 kita router read network 200 100 13 0 14 0 15 0 20 0. Oke, kemudian kita tes konektivitas dari ruang 1 ke ruang 2 sama jaringan router itu sukses. Kemudian dari ruang 1 ke ruang 3, oke, sukses. Kemudian ruang 1 ke ruang 4 sukses. Ruang 1 ke ruang 5, oke, sukses. Jadi untuk konfigurasi routing dinamik dan routing statik kita telah selesai. Perbedaannya untuk routing dinamik kita sini menggunakan router, kemudian kita masukkan network yang ada pada jaringan router itu. Sedangkan untuk routing statik sini kita menggunakan IP route, dimana routing yang kita tuju itu dari dua route itu, yaitu sini pin sekian, atau mungkin kita bisa perkantik lebih dulu. Kita warnai biar lebih. Jadi di sini untuk ruang 1 tadi, kemudian ini untuk ruang 2, ini untuk ruang 3, kemudian ini untuk ruang 4, kemudian ini untuk ruang 5. Oke, kemudian untuk kedua bawahnya tambah 1, kemudian ruang 2, kemudian ruang 3, kemudian
ruang 4, dan terakhir ruang 5. Mungkin sekian dari saya, atau kita coba terlebih dahulu ya dengan cara ping 200 100 2 32. Nah, kemudian kita coba dari 4. Oke, kurang 5. Oke, berhasil. Kemudian yang di bawahnya kita coba ping 200 100 13 tik 2. Tiga 11 titik 2. Kemudian 15. Nah, reply. Oke. Oke, sekian dari saya. Dapat kita lihat hasil dari routing kita berhasil, karena sini kita saat melakukan ping berhasil mendapatkan reply atau balasan untuk routing statik dan routing dinamik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.